Start of this year menurut aku banyak banget sih Tuhan ngasih cobaan ya. On top of that, sebelum balik ada kejadian mama. Itu pas di Jepang juga itu semua in 1 week. I mean, to be honest, ini kan pertama kali aku ketemu kamu dan ngobrol, ya kan? Sama mama udah tapi ya? Sama mama pernah, mama pernah tahun lalu gitu. Tapi sometimes first impressions itu sangat berbeda. Karena kan sebelum ini kan aku kenalnya ya cuma kita kan lewat FYP gitu dari kan. sosmed. Dari sosmed gitu kan. Aku bayangin wah ini Farel ya artis tampan gitu kan. Banyak digandrungi wanita, banyak digandrungi ibu-ibu juga gitu kan. Ibu-ibu, wah ibu-ibu. Iya, tapi at least ketika kita duduk gitu kan, terus saya ngobrol, tadi bukan cuma di sini aja ya, tadi ketika keliling gitu Office kan, tour kita. Office tour gitu. Dari situ saya mulai bisa melihat dari tata bahasa kamu, pemikiran kamu, cara kamu memproses pemikiran itu sampai sekarang kamu membuat keputusan yang saya yakin keputusan ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sebenarnya ini keputusan yang memang sudah sangat banget dipikirkan, Betul, dikonsultasikan juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi ya I think you are lebih dewasa dari apa yang dibayangkan dan lebih matang gitu di usianya. Dari kelihatannya ya. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Iya. Apa yang paling diingat dari didikan orang tua atau masa kecil kamu yang membuat kamu bisa sedewasa dan sekalm ini sih menurut saya. Yang pasti both parents sih, mama papa menurut aku adalah dua sosok yang sangat berpengaruh banget dalam hidup aku ya. Mama itu orangnya sangat perfeksionis, Miss. Bener-bener prinsipnya kuat, karakternya kuat banget. If she has a goal, she will do anything to achieve that goal. Dan itu yang bener-bener didik aku dari dulu gitu. Karena kan growing up aku deket banget sama mama kan. Jadi mama tuh bener-bener yang kayak dari kecil aku Senin di lesin piano, Selasa di lesin agama, Rabu taekwondo, Kamis basket. Jadi kepingin anaknya tuh harus multi talented dan harus bisa semua lah, harus bener-bener detail perfect banget, nilai harus yang nggak boleh di bawah 95. Jadi bener-bener menurut aku itu bagus juga sih. Jadi she was a bit hard on me growing up, tapi now I realize banyak hal yang bagus jadinya gitu. Nah kalau papa, aku bener-bener belajar arti kasih sayang, arti kasih dan sayang ya dari papa. Karena growing up tuh aku ngelihat papa adalah sosok yang kayak air gitu, sangat sabar, sangat mencintai keluarganya. Bahkan papa tuh bisa memberikan lebih dari apa yang dia punya buat keluarga gitu. Jadi nggak ada aja diada-adain buat papa. Satu pelajaran misalnya nih ya, satu pelajaran hidup yang aku dapat banget dari papa. Kita kan growing up bukan keluarga yang given in like silver spoon gitu, yang bener-bener dari like wealthy rich family gitu, enggak kan, tapi kita enough aja gitu, kayak I think we were happy, jadi ya mencukupi lah gitu. Dan papa tuh dari dulu nggak pernah mau kayak misalnya beli mobil terbaru atau kayak beli barang-barang branded atau kayak gimana. Jadi teman-temanku misalnya di sekolah, kan aku di sekolah internasional ya, teman-temanku pada pakai Alphard, pada naik mobil Eropa. Aku tuh ya naik mobil biasa aja gitu, yang Chevrolet Spark yang kecil warna orange tuh. Sampai aku SMP aku inget banget nggak ganti-ganti. Cuman he would use the money untuk ajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Jadi setahun tuh bisa sekali atau 2 kali untuk jalan-jalan. Dan itu yang papa bilang, karena pengalaman adalah guru terbaik. Jadi maksudnya ingatan-ingatan itu kalian dari kecil pernah jalan ke sini, pernah ke sini, ketemu orang, melihat dunia. Itu menurut papa adalah gift terbaik yang papa bisa kasih ke kalian. Jadi itu aku bener-bener kayak oke, sekarang aku punya rezeki, aku kepingin gantian ajakin jalan-jalan. Makanya aku suka banget jalan-jalan kan ke luar negeri kan. Betul. Dan kemarin juga habis dari New York, dari Jepang. Jepang. Iya, dan dulu tuh kita naiknya apa-apa ekonomi kan. Jadi itu one of my life goals. Udah kalau punya uang harus gimana cara naik bisnis atau first class terus kemana-mana. Dan sekarang alhamdulillah ya udah bisa. Jadi ya seneng lah, grateful. Okay. That's amazing. Karena again like growing up punya parents yang dua-duanya public figure, ya kan. Ya, dan itu nggak mudah sebenarnya. Sometimes kan kadang-kadang ketika orang tua udah punya banyak privilege, biasanya kadang-kadang anaknya take it for granted, atau mungkin sometimes itu ketakutan terbesar orang tua nih, anaknya nanti kita gimana gitu. But you grown up pasti menjadi kebanggaan papa mama sih. Thank you. That means a lot. Thank you. Iya. And I totally agree with what your dad says gitu, bahwa saya selalu percaya bahwa we are just a soul having a human experience
gitu kan. Jadi ya selama di hidup ini yang kita kumpulkan ya experience, kenangan karena experience is more important sih than just priceless. money, priceless. Bener. Jadi kalau kita bisa menggunakan uang untuk bisa meng-create that experience, that moment, apalagi momen bersama orang yang kita sayangin, ya itu hadiah terindah sih. Karena kadang-kadang ada uangnya tapi nggak ada waktunya. Bener banget. Iya. Itu yang aku rasain sekarang, kadang-kadang kerja tapi ntar waktu dikit gitu. Jadi ya aku lebih cherish moments with my family and my loved ones lah. Oke. Pernah sedih banget atau stres banget gak sih dalam hidup? Kalau iya berarti kapan masa paling sedih dan stres? Pernah ada yang baru recently juga Oh ya? Iya recently, tapi recently kan. Which one? Jadi start of this year menurut aku banyak banget sih Tuhan ngasih cobaan ya. Tapi menurut aku it's good karena ya Tuhan pasti ngasih cobaan, ada hikmahnya kan after kan. Ya pertama di January di Jepang tuh I lost my passport. I lost my wallet, everything yang itu aku baru banget mendarat. Jadi I was very expecting, I was looking forward to this holiday karena ya itu kerja terus kan throughout the entire year, kepingin liburan. Lalu begitu liburan hilang. Terus di sana juga ya I lost a friend lah bisa dibilang. I lost my best friend gitu ada. Di Jepang? Iya di Jepang. Lost bukan lost as in dia pergi atau gimana ya. Cuman ya something happened kayak we got into a fight gitu yang akhirnya kayak I thought he was like a brother to me. Tahu-tahu kayak ya udah gak lagi gitu. And then on top of that sebelum balik ada kejadian mama. Itu pas di Jepang juga itu semua in 1 week. Wow, jadi benar-benar consecutive problems gitu in 1 week shocking. gitu. Very shocking. Jadi ya tapi ya itu menurut aku tetap nggak seberat ketika pernah aku stres banget itu pas aku 3 SMA. 3 SMA? Pas 3 SMA when I was 17. Itu pas mama papa pisah. When they finally decided to split ya. Itu menurut aku itu terberat sih. Karena nggak pernah menyangka. Satu nggak pernah menyangka dan dua the drama dan the problem that comes afterwards tuh menurut aku berat aja dan bertubi-tubi gitu loh. At the same time tuh kayak masalah menumpuk gitu dan juga di satu sisi it's your mom, satu sisi it's your dad. Jadi kayak ya, berat banget aja pada saat itu. Okay. How do you deal with that kind of event? Maksudnya sometimes maksudnya I really appreciate sih. Maksudnya ketika kamu bilang yang even the reason things yang happens di bulan Januari kan, kamu udah pengen expect holiday, udah seneng-seneng. Tapi ternyata there's many unfortunate things that happens. Dan di saat kamu sendiri lagi perasaan yang nggak enak, terus tiba-tiba dapat kabar mama dan di saat kamu lagi nggak enak, tapi kan kamu harus bisa memberikan support dan dukungan for your mom gitu. Even though your condition is not good anyway gitu kan. Tapi saya percaya pasti ada caranya. Gimana caranya kamu bisa menjadi seperti itu? Oke, yang pasti pertama ini yang aku belajar dari papa banget sih. Itu tuh gimana caranya apapun yang kita rasain, mau kita lagi emosi, lagi sedih, lagi apa, kita harus take a step back to just breathe, sama harus tenang dulu. Karena kalau kita lagi sedih, kita lagi emosi, kita lagi clouded banget pikirannya, itu decisions yang kita ambil nggak bakalan objektif dan nggak bakalan baik gitu. Jadi pertama itu gitu. Jadi aku lagi ada masalah, apalagi denger mama kayak gitu, itu bener-bener udah the peak sih, Miss. Jadi aku pagi-pagi dia dapet telepon, video call, mama nangis-nangis sambil berdarah. Itu aku panik banget sampai sebenarnya tuh kalau mama lihat tuh muka aku tenang, cuman tangan aku tuh gemeteran banget kayak nahan nangis, kayak cuman kayak ya udah ma, it's okay, calm down, kenapa gitu. Ya aku harus tenangin diri dulu. Habis once you're calm, kedua tuh kalau yang papa ajarin ke aku sih harus ada list of priorities. Jadi emang masalah banyak gitu. Cuman yang mana nih kita harus sort dulu yang paling penting untuk diselesain, yang paling urgent, yang mana. Karena kalau kita mikirin semuanya, kita overthinking, yang ada malah kita stres, malah kayak bisa crazy gitu kan. Ya udah, jadi pada saat itu yang pertama of course mama dulu lah. Dia sendirian perempuan di luar kota, nggak sama siapa-siapa, kondisinya lagi panik. Jadi oke, apapun masalah aku itu aku kesampingkan, tuh nggak terlalu penting. Yang penting mama gitu. Jadi habis aku udah nenangin mama, ya udah kedua paspor, harus biar aku bisa balik harus ngurusin paspor. Meskipun
Ya Miss tau lah orang Jepang Inggrisnya kayak gimana kan. Susah ngomong sama mereka kan. Ngomong sama mereka jawabannya cuma mask, pakai masker. Iya gue pakai masker tapi gue harus paspor gitu loh. Itu kan juga udah ribet ya. Ya udah habis itu udah yang penting mama dulu, habis itu pulang ke Jakarta, baru sampai Jakarta selesain yang lain lagi. Oke. Tenangkan diri. Baru abis itu list of priority. Jadi ingat bulan lalu Pak Ridwan Kamil kesini, terus Pak Ridwan Kamil bilang kuncinya tenang, karena kalau kita udah tenang udah setengah menang. Bener, gitu itu bagus, that's a good quote. Iya. Kalau kita tenang setengah menang. Setengah menang udah. Bener Abis sih. itu ditambah ya memanage prioritas, kita jadi tahu yang mana. Karena sometimes we cannot win all the battles kan. Maksudnya kita nggak bisa semuanya, tapi harus ada yang dikerjakan, diprioritaskan yang paling penting dulu. Bener. Gitu. Oke. Iya bener sih. Aku suka itu quote itu tuh. Aku pakai buat caption nanti. Bener. Kalau kita tenang udah setengah menang sebenarnya. Iya bener. Gitu.